Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan mata kuliah metodologi tafsir tematik pada UTS semester 3. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Kemudian kita beralih ke pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah metodologi tafsir tematik. Yang kedua adalah metodologi tafsir tematik kedua. Yang ketiga adalah contoh tafsir tematik tentang harta. Selanjutnya pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Selanjutnya hakikat ruh dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah cara mencari indeks ayat. Kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah metodologi tafsir tematik. Nah, di sini urgensi tafsir tematik yang pertama lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Yang kedua, mencakup seluruh disiplin ilmu dengan perspektif kajian yang tematik. Yang ketiga, dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Yang keempat, mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains maupun sosial. Yang kelima, mempermudah para akademisi untuk mengetahui secara sempurna berbagai topik dalam Al-Quran dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Yang keenam, mencakup relevansi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Karena mencari ayat ini yang memiliki satu tema. Selanjutnya, yang ketujuh, bisa mendapatkan kemudahan untuk mengetahui berbagai macam tema yang ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya, sejarah tafsir tematik. Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama ada tahap awal pada zaman Nabi. Terjadi di zaman Nabi karena yakni berupa diskusi Nabi dengan para sahabat. Contohnya tentang Nabi menjelaskan Quran surat Al-An'am ayat 82 kepada sahabat tentang kemurnian iman. Lalu Nabi menjelaskan kembali surat Al-An'am ayat 59 tentang zalim. Yang kedua, tahap di mana pada zaman sahabat setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Ada Madrasah Makkah yang dipelopori oleh Ibnu Abbas, Madinah dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab, dan Irak dipelopori oleh Ibnu Mas'ud. Yang ketiga ada tahap tabi'in, ya. Pada zaman tabi'in ini, pada zaman ini tidak jauh berbeda dengan zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian yang keempat ada tahap keempat, yaitu zaman tabi'in, yaitu mulai dibukukannya riwayat-riwayat tafsir tersebut seperti tafsir At-Tabari yang menjadi induk semua tafsir di dunia ini. Kemudian yang kelima ada tahap kelima, yaitu setelah At-Tabari, yaitu mulai dikembangkannya generasi setelahnya bersifat menginduk, mengembangkan, sehingga bidang keilmuannya ini sangat bervariatif, lebih mengkerucut dan mengkomparasi. Selanjutnya di sini tafsir maudhu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema atau tujuan yang satu pembahasan. Nah, tata cara membuat tafsir maudhu'i ini, yang pertama menentukan tema, yang kedua mengumpulkan ayat yang satu tema dan tujuan yang sama, kemudian ditertibkan dan diurutkan sesuai dengan asbabun nuzulnya, kemudian mensyarahkan ayat-ayatnya dengan membuka kitab tafsir, kemudian ditaklik atau dikomentari, dibuat sintesa. Jika ada penafsiran yang tidak kontradiktif, maka jangan dibuang maknanya. Kemudian melakukan istinbat dan aktualisasi untuk menjawab problematika tantangan zaman. Selanjutnya, di sini ke pembahasan yang kedua adalah metodologi tafsir tematik. Ya, masih sama, cuman kita akan lebih membahas tentang polanya gitu. Nah, di sini pola pendekatan
tafsir tematik yang pertama adalah pola pendekatan istilah, yaitu menunjukkan judul dari mustalah Qur'aniyah untuk mencari kata kunci istilah seperti contohnya mal, sodakoh, nah itu. Atau menggunakan kamus Al-Quran seperti kamus Fathur Rahman atau Al-Ma'ini dan sebagainya. Contohnya kata khair bermakna harta, ya, iman, kemudian Islam. Nah, yang kedua di sini ada pola pendekatan tema, mengumpulkan tema atau topik, ya. Kemudian di sini selanjutnya semua tema atau topik dalam kehidupan ini dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya ayat tentang pernikahan, kriminalitas dan kriminalitas dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada pola pendekatan surat. Nah, dalam satu surat ini dicari tematiknya. Ya, contohnya dalam surat Al-Kahfi memuat tema yakni tentang asbabun nuzul Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yaitu Shahibul Jannah, Nabi Khidir dan Zulkarnain. Kemudian membuat jurnal tafsir tematik. Nah, di sini yang pertama itu adalah menentukan judul dari problematika yang muncul. Yang kedua, membuat abstrak. Yang ketiga, membuat kajian teoritis yang berkaitan dengan judul. Yang keempat, membuat pembahasan ayat. Yang kelima, menafsirkan ayat dengan disyarah. Yang keenam, menganalisis studi tafsir. Yang ketujuh, melakukan studi relevansi tafsir. Yang kedelapan, mencocokkan dengan hadis dan perkataan ulama. Nah, yang ketiga, di sini contoh tafsir tematik tentang harta, yaitu yang pertama di sini tahapannya sebelum membuat tafsir tematik konsep harta ini, ya, membaca kitab dan mengkaji penelitian terlebih dahulu yang relevan. Nah, yang pertama di sini peneliti tidak akan berkembang sebelum membaca penelitian terdahulu. Contohnya terkait dengan harta, baca kitab klasik, ya. Caranya baca kitab klasik karya Abu Ubaid, yakni kitab Al-Amwal. Nah, itu contohnya. Contoh lain itu kitab Al-Amwal karya Ibnu Qutaibah, ya. Terus kitab An-Nuqud karya Ahmad bin Yahya Ibn Yahya. Kemudian kitab Asyuzurul Uqud fi Dzikri An-Nuqud, yaitu karya Ibn Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain. Itu tahapannya. Kemudian menulis karya ilmiah, di sini yang pertama ada kita tulis latar belakang masalahnya. Ya, masalah ini adalah kesenjangan antara teori dan praktek. Pada tahapan ini dilihat gejala-gejala sosialnya dan problematika yang muncul yang ingin segera diselesaikan. Contohnya tentang kapitalisme, ya, riba, kesenjangan ekonomi, krisis ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua selanjutnya kajian teoritis. Nah, di sini penulis mengkaji secara komprehensif tentang tema yang diangkat. Selanjutnya harus ada judul yang definitif dan pendapat-pendapat berisi definisi dan ruang lingkup. Yang ketiga langkahnya itu adalah kajian tafsir, yaitu kumpulkan ayat yang mencantumkan tema yang dituju, seperti kata mal disebut 87 kali dalam 79 ayat dalam 30 surat. Nah, cantumkan ayat lalu kita lihat tafsirnya. Kemudian pengembangan, contohnya konsep harta yakni mengenai manajemen harta, pendapatan dan pengeluaran sesuai amanah harta. Kemudian dekati harta halal, berkah, thayyib, dan jauhi harta haram dan syubhat. Yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, ini ditarik benang merah menjawab urusan masalah dalam bab pembahasan. Akademisi memberikan rekomendasi arahan dan panduan. Selanjutnya memasuki pembahasan ke yang keempat, yaitu adalah pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Nah, di sini menulis karya ilmiah dengan pendekatan tafsir tematik ini untuk mengurai tema tertentu. Setelah mengambil tema atau judul, maka dilanjut dengan tahap berikutnya, yaitu yang pertama merumuskan masalah yang relevan dengan pendidikan. Bisa menggunakan data-data yang kuantitatif, ya, artinya berbentuk angka, ya, yang bisa didapat dari survei sendiri atau mengambil dari data yang sudah ada seperti jurnal atau survei lembaga yang kompeten yang berkaitan dengan bidang tersebut,
atau juga bisa menggunakan data-data kualitatif ya. Nah, ini kebalikan dari kuantitatif, yaitu data yang menggunakan angka. Kalau ini data-data pustaka yang tidak berbicara tentang angka atau presentase. Bisa dirujuk oleh jurnal, buku, atau pakar tokoh ya. Kemudian yang kedua, tuangkan kajian teoritis ini atau pisau analisa untuk menganalisa dari penelitian yang sedang diteliti. Kajian teoritis berisi pendapat atau mendefinisikan judul yang dibahas dari pendapat-pendapat para ahli. Kemudian yang ketiga, lalu dikaitkan problematikanya dengan zaman sekarang. Kemudian, nah di sini istilah-istilah tarbiyah nafsiyahnya, pendidikan memiliki banyak istilah ya. Yang pertama, at-tansiyah, mengembangkan. Yang kedua, al-islah, perubahan ke arah yang lebih luhur dan unggul. Kemudian at-ta'dib, adab sebagai saripati pendidikan. Kemudian at-ta'zib, proses pendidikan sampai menghasilkan intisari. Yang selanjutnya adalah al-akhlaq, yaitu akhlak. Yang kelima, yang selanjutnya ada at-tahir, mensucikan yang nampak secara fisik dan mental. Kemudian at-tazkiyah, mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian at-ta'lim, proses kognitif, taklim dan pengajaran. Kemudian as-siyasah, leadership dan atau kepemimpinan. Selanjutnya ada an-nasihah wal isyarah, yaitu nasihat dan bimbingan. Kemudian memasuki pembahasan yang kelima, yaitu adalah hakikat ruh dalam tinjauan tafsir tematik. Nah, di sini ar-ruh memiliki secara bahasa artinya adalah an-nafkhu, yang berarti tiupan, jiwa yang dengannya badan bisa menjadi hidup. Kemudian kata ar-ruh ini disebut 21 kali dalam Al-Qur'an, yaitu diantaranya ruh kudus ya, dalam Quran surat kedua ayat 87. Kemudian Quran surat kelima ayat 110. Nah, ini menurut Imam Al-Mawardi dan Imam At-Tabari bermakna al-wahyu kepada Nabi Isa, yaitu Injil, mukjizat untuk Nabi Isa. Nah, at-tahir ini suci. Kemudian yang kedua ada wa nafakhtu fihi mir ruh, yang artinya ada di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Nah, suatu intensitas yang Allah berikan, yang ketika dimasukkan ke jasad manusia maka ia akan hidup. Nah, ini yang selanjutnya ada biruh min amri di dalam surat ke-16 ayat 2, yang artinya rahmah ya. Kemudian ada ruh kudus dalam Quran surat An-Nahl ayat 2, bermakna Jibril, menunjukkan gelar kehormatan untuk Jibril. Kemudian ada wayas'alunaka anir ruh, yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 85. Nah, ruh ini di sini berarti al-hayyah atau nyawa. Ada juga yang menafsirkan Jibril alaihissalam, ada juga Isa alaihissalam, kemudian Al-Qur'an, makhluk dan pasukan-pasukan Allah. Kemudian kata ruh juga di sini ada di dalam Quran surat 17. Nah, di sini ulama menafsirkan Jibril. Terus ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 91 yang menafsirkan sebagai Jibril atau ruh Nabi Isa. Kemudian ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 ditafsirkan sebagai Jibril alaihissalam. Kemudian ada di dalam surat As-Sajdah ayat 9 dan Al-Hijr ayat 29 yang artinya Allah meniupkan nyawa bagi janin sehingga menjadi hidup. Kemudian ada di dalam surat Al-Ghafir ayat 15 yang artinya Al-Quran, An-Nubuwah, Jibril, Rahmat, Arwah. Nah, kemudian ada dalam surat Al-Mujadalah yang berarti pertolongan dari Allah, iman, Quran, Jibril, rahmat, cahaya hati. Kemudian ada dalam surat At-Tahrim ayat 12, maknanya ini adalah ruh suci yang ditiupkan pada Nabi Isa, ahyu Injil, mukjizat. Kemudian takhrujul malaikah yang ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 ditafsirkan sebagai Jibril. Kemudian ruhul mayyit,
Kemudian ada surat An-Naba yang ditafsirkan sebagai Jibril alaihissalam, yaitu bala tentara Allah juga. Kemudian arwah manusia, Bani Adam, dan malaikat Jibril. Kemudian ada surat Al-Qadar, artinya malaikat Jibril, rahmat Allah yang turun, kemudian malaikat penjaga dan bala tentara Allah. Selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir adalah cara mencari indeks ayat. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah dalam mengkaji suatu tema dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah setelah menentukan tema mengenai wasiyah fil Quran, ya, kemudian mengumpulkan ayat baik dengan isim, fil madi, fil mudhari, fil amar melalui beberapa cara sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan cara manual, kemudian dengan cara membaca keseluruhan ayat, ya, kemudian membuka indeks ayat, membuka indeks Al-Quran, kemudian menggunakan kamus Al-Quran, kemudian menggunakan software atau web ya di situ. Kemudian yang ketiga ini adalah setelah mengumpulkan ayat-ayat baik isim, fi'il madi atau fi'il mudhari, yaitu ada yang ketiga itu adalah diurutkan ayat-ayatnya. Yang keempat, dicari dan dikaji tafsirnya dengan membuka kitab tafsir. Yang kelima, menyusun sistematika penulisannya, diawali dengan latar belakang dan rumusan masalah yang menarik mengenai wasiat, membahas kajian teoritisnya dengan mendefinisikan secara lugotan wastilahan. Nah, itu. Nah, mungkin wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Insyaallah kedepannya akan terus saya perbaiki. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.